Sudut pandang kemudian berpindah, menjelaskan tentang Master Pedang Generasi ke-10. Master Pedang Generasi ke-10 adalah seorang pria yang mencintai keindahan, terutama keindahan dirinya sendiri. Ia mengagumi wajah dan tubuhnya yang menurutnya sempurna, namun di atas semua itu, ia menganggap pedang sebagai sesuatu yang jauh lebih indah. Sejak muda, ia terbiasa memandangi dirinya di cermin sebagai bentuk kepuasan diri, tetapi kebiasaan itu berubah ketika pada usia 15 tahun ia menemukan sesuatu yang melampaui keindahan dirinya sendiri. Pada sebuah turnamen bela diri di ibu kota, ia menyaksikan teknik pedang milik Master Pedang Generasi ke-9. Keindahan dan kehalusan teknik itu memikatnya sepenuhnya. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih indah darinya, sehingga ia memutuskan untuk mengejar level tersebut dengan segala cara. Sejak hari itu, ia mengangkat pedang dan melatih dirinya tanpa henti, semata-mata demi mengejar keindahan. Hanya dalam waktu 4 tahun, ia melampaui Master Pedang Generasi ke-9 dan mendapatkan gelar Generasi ke-10. Dunia memujinya sebagai seorang jenius, dan bahkan pendahulunya sendiri mengakui bahwa teknik pedangnya telah melampaui miliknya. Meski tujuannya bukan kekuatan, hasil latihannya memberinya kemampuan tempur yang setara dengan seorang pahlawan. Kini ia hidup dalam rumah mewah yang dibelinya dari hadiah kemenangan turnamen. Ia memilih kota tempat tinggalnya karena murah, meskipun kota itu sedang dilanda wabah. Sebagai master pedang, ia mewarisi pedang khusus yang memberinya kekebalan terhadap penyakit dan racun, sehingga ia tidak merasa terancam. Setiap hari, ia tetap berlatih pedang di depan cermin, menikmati keindahan teknik dan tubuhnya sendiri. Suatu hari, setelah menyelesaikan latihan, ia bersiap menuju guild petualang karena dipanggil oleh guildmaster. Ia merasa hidupnya berjalan terlalu lancar, seolah-olah ia memang ditakdirkan sebagai orang pilihan. Namun, saat berjalan di kota, ia merasakan tatapan orang-orang yang berbeda dari biasanya. Alih-alih kagum, mereka tampak waspada. Di dalam guild, seorang petualang rank C menyapanya dengan sikap akrab yang tidak wajar, seolah-olah mereka memiliki hubungan sebelumnya. Kebingungannya bertambah ketika guildmaster menemui dirinya dengan sikap serius. Guildmaster menyebut namanya, Narsistoria Oden, dan mengatakan bahwa ada hal penting yang perlu dikonfirmasi. Guildmaster menyinggung nama Emo Sugiru dan menanyakan apakah sosok itu adalah orang yang membuat master pedang mau mengabdi kepadanya. Nar secara refleks bertanya siapa Emo Sugiru, karena ia sama sekali tidak mengenal nama tersebut. Namun guildmaster tampak yakin bahwa Nar adalah bawahan Emo Sugiru dan menyebut adanya rumor bahwa Emo Sugiru adalah buronan yang menjadi dalang rencana besar, bekerja sama dengan sisa pasukan Raja Iblis, serta membentuk sebuah organisasi. Nar membantah semuanya dan bersumpah bahwa ia tidak pernah menjadi bawahan siapapun. Guildmaster tidak sepenuhnya percaya, tetapi tidak memiliki bukti lebih lanjut. Ketika Nar hendak pergi, suasana tiba-tiba berubah drastis. Energi sihir dan aura keputusasaan dalam jumlah puluhan menyelimuti kota. Hanya petualang tingkat tinggi yang mampu merasakannya. Guildmaster sampai muntah, dan beberapa petualang kuat lainnya merasakan mual yang sama. Mereka menyadari bahwa puluhan roh dewa telah muncul. Roh dewa adalah entitas tingkat tinggi dari zaman purba, keberadaan satu saja sudah cukup untuk memaksa sebuah negara turun tangan. Dengan jumlah sebanyak itu, kota tersebut hampir pasti akan hancur. Bahkan Nar sendiri meragukan peluang hidupnya. Meski begitu, Nar menolak untuk melarikan diri. Baginya, melarikan diri tanpa bertarung adalah pilihan yang tidak indah. Ia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya demi membuka jalan bagi warga agar bisa diselamatkan sampai bantuan datang dari ibu kota. Guildmaster setuju untuk memandu evakuasi warga, sementara Nar akan menghadapi roh-roh dewa di garis depan. Dengan tekad penuh,
Master Pedang bersumpah untuk membuktikan bahwa gelarnya bukan sekadar hiasan, melainkan kekuatan sejati yang digunakan untuk melindungi. Pedang warisan yang selama ini menjadi andalannya telah patah, dan perbedaan kekuatan antara dirinya dan para musuh terlalu jauh. Tubuhnya dipenuhi luka parah dan ia berada di ambang kematian. Guildmaster telah tewas, dan waktu telah berlalu selama beberapa jam sejak kekacauan dimulai. Jumlah korban jiwa sudah tidak dapat dihitung lagi. Ia menyadari bahwa dirinya gagal total. Tidak satu pun orang berhasil ia selamatkan. Semua kejadian ini berada di luar perkiraannya. Jika roh dewa yang muncul hanyalah setingkat Ancient Dragon, ia yakin masih mampu menghadapinya. Ia memiliki kepercayaan diri untuk itu. Namun kenyataannya berbeda. Entitas yang dilepaskan di kota tersebut adalah Seraph. Seraph merupakan makhluk tingkat tertinggi di antara roh dewa, entitas yang berada tepat di bawah para dewa. Mereka bukan lawan yang dapat dihadapi secara seimbang. Meski demikian, dengan menggunakan pedang warisan, sang Master Pedang berhasil menumbangkan dua Seraph. Ia menyadari bahwa hal tersebut seharusnya merupakan pencapaian luar biasa, tetapi baginya itu tidak berarti apa-apa karena tidak ada satu pun nyawa yang berhasil diselamatkan. Ia menganggap akhir seperti ini sama sekali tidak indah. Di tengah pertarungan, ia menyadari fakta penting bahwa para roh dewa tersebut terikat kontrak. Mereka dikendalikan secara sengaja, yang berarti ada manusia yang mampu menundukkan dan menggunakan mereka. Ia berpikir bahwa jika bisa menghantam sang pengguna, segalanya mungkin akan berakhir. Namun pikiran itu terasa sia-sia, karena Guildmaster telah mati dan satu petualang rank S lainnya juga telah gugur. Tidak ada lagi pihak yang bisa ia beri informasi. Kini, satu-satunya kekuatan tempur yang tersisa di kota hanyalah dirinya sendiri. Semua telah musnah. Warga yang seharusnya ia lindungi sudah tidak terlihat lagi. Mungkin ada yang berhasil melarikan diri, tetapi ia tidak dapat memastikan hal tersebut. Tiba-tiba, roh-roh dewa itu menghilang dan berubah menjadi partikel cahaya. Sang Master Pedang menduga bahwa si pengguna sihir telah membatalkan kontraknya, atau mungkin parti pahlawan telah tiba dan berhasil mengalahkan sang pengguna. Sejak awal, tujuannya memang hanya untuk mengulur waktu sampai pahlawan terkuat umat manusia datang. Namun meskipun ia telah bertarung habis-habisan, tidak satu pun orang berhasil ia lindungi. Ia teringat pertemuannya dengan sang pahlawan di masa lalu, saat turnamen bela diri. Pahlawan tersebut memiliki wibawa yang kuat, dan ketika mereka berlatih tanding, hasilnya seri meskipun sang Master Pedang merasa bahwa pahlawan masih menahan kekuatannya. Sambil menghindari puing-puing bangunan, ia akhirnya menemukan parti pahlawan. Semua anggota tergeletak di tanah. Pemandangan itu terasa sulit dipercaya, namun masuk akal mengingat lawan mereka adalah roh dewa. Jika mereka benar-benar berhasil mengalahkan sang pengguna, itu adalah prestasi yang luar biasa. Pahlawan masih hidup, tetapi tatapannya kosong dan tidak menunjukkan semangat hidup. Ketika ditanya apakah mereka berhasil membunuh sang pengguna, pahlawan menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa mereka terlalu lemah dan hanya dipermainkan. Sang Master Pedang merasa sikap pahlawan sangat aneh dan menduga kondisi mentalnya terguncang. Ia memberikan potion untuk menyembuhkan status abnormal. Pahlawan mengakui bahwa mereka dibiarkan hidup dengan sengaja. Ia meragukan kekuatannya sendiri dan mempertanyakan makna dari pertarungannya. Sang Master Pedang menyadari bahwa hati pahlawan telah benar-benar hancur. Harapan umat manusia kini berada dalam kondisi putus asa. Ia memerintahkan pahlawan untuk bangkit, memanggul rekan-rekannya, dan menuju ke ibu kota. Sang pahlawan menurut. Tampaknya pahlawan mengetahui informasi mengenai pengguna sihir di balik kejadian ini, dan informasi tersebut harus segera disampaikan kepada negara. Setelahnya,
Waktu telah berlalu selama 1 minggu sejak kehancuran kota akibat kemunculan roh-roh dewa. Sang Master Pedang telah tiba di ibu kota bersama parti pahlawan. Setibanya di sana, mereka langsung menuju Guild Petualang. Dalam perjalanan, Sang Master Pedang telah mendengar berbagai informasi mengenai Emo Sugiro dan organisasi bernama EU Order. Dari informasi tersebut, jelas bahwa situasi yang mereka hadapi bukan lagi masalah regional, melainkan krisis berskala dunia. Untuk menghadapi ancaman ini, mereka perlu mengumpulkan sebanyak mungkin petualang, terutama para petarung kuat yang benar-benar terpilih. Karena anggota parti pahlawan masih belum pulih dari kelelahan akibat pertempuran sebelumnya, mereka untuk sementara bergerak secara terpisah. Di tengah perjalanan menuju guild, Sang Master Pedang melihat selembar kertas yang ditempel di dinding. Kertas itu berisi sketsa wajah seseorang. Ia segera menyadari bahwa sketsa tersebut adalah wajahnya sendiri. Kualitas gambar itu cukup bagus dan mampu menggambarkan ciri wajahnya dengan baik. Ia mengira bahwa kertas itu dibuat oleh warga yang selamat dari kota yang hancur, sebagai bentuk pujian atas perjuangannya. Ia merasa pengorbanan dan penderitaannya akhirnya diakui. Perasaan senang muncul dalam dirinya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Namun, saat membaca lebih lanjut isi kertas tersebut, ia menyadari bahwa itu bukanlah pujian, melainkan maklumat buronan. Di dalamnya tertulis bahwa dirinya adalah anggota EU Order, serta berbagai tuduhan lain seperti berjalan sambil melompat-lompat bersama wanita telanjang dan tidak menghiraukan teriakan warga yang meminta pertolongan. Menyadari bahwa seluruh tuduhan itu diarahkan kepadanya, Sang Master Pedang terkejut dan menyadari bahwa dirinya telah dicap sebagai buronan. Lalu kita berpindah ke pemikiran Emo Sugiro mengenai aktivitas mendukung idola, yang menurutnya terkadang dapat mengubah seseorang menjadi sosok berbahaya. Ia menyadari bahwa dirinya pun akan marah jika ada yang menghina sang pahlawan. Namun, belakangan ini ia juga menyadari bahwa anggota EU Order cenderung bertindak berlebihan. Mereka hanya memandang dunia dengan dua kategori, sesama penggemar atau musuh, tanpa menoleransi perbedaan sudut pandang. Di markas bawah tanah yang disiapkan oleh Jenderal Iblis Bertopeng, seorang pria berpenampilan rapi dan bertubuh besar berlutut di hadapan Emo Sugiro, memohon agar diizinkan bergabung dengan EU Order. Pria itu mengaku sebagai pemimpin kelompok pencuri terkenal dengan kekuatan setara petualang rank S. Karena Jenderal Iblis Bertopeng menyampaikan keinginan pria itu untuk bertemu, Emo pun bersedia menemuinya. Namun, Emo menolak permintaan tersebut dengan tenang, menyatakan bahwa ia tidak membutuhkannya. Penolakan itu membuat pemimpin pencuri tersebut marah dan merasa diremehkan. Emo menjelaskan bahwa EU Order bukanlah organisasi kejahatan, melainkan klub pendukung idola, lalu mengutarakan pandangannya mengenai keyakinan hidup dan keindahan, yang sama sekali tidak dipahami oleh sang pencuri. Ketika pemimpin pencuri itu mencabut pisau dan menyerang, tubuhnya seketika hancur. Darah berceceran, dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan daging dengan kepala yang tersisa. Terungkap bahwa Ksatria dan Ortelinde lah yang membunuh pemimpin pencuri tersebut. Mereka menganggap tindakannya tidak sopan terhadap Emo. Jenderal Iblis Bertopeng menyaksikan kejadian itu dari kejauhan tanpa berkata apapun. Ksatria bahkan memungut kepala si pencuri dan melemparkannya ke arah Emo, menyatakan bahwa itu adalah kepala sampah yang tidak sopan dan membiarkan Emo melakukan apapun terhadapnya. Ortelinde pun menyetujui bahwa kematian tersebut pantas. Emo merasa ngeri dengan sikap mereka yang tampak bangga, meski ia menganggap mereka sebagai rekan sesama penggemar. Jenderal Iblis Bertopeng kemudian meminta maaf kepada Emo karena telah membawa pemimpin pencuri itu ke hadapannya, menyadari bahwa kualitasnya tidak memenuhi standar. Emo tidak mempermasalahkannya, meski ia sendiri tidak ingat pernah mengatakan akan menerima pencuri sebagai rekan.
Ia menganggap Jenderal Iblis Bertopeng menikmati aktivitas mendukung idola dengan caranya sendiri. Emo lalu bingung harus berbuat apa dengan kepala si pencuri. Ia menyadari bahwa dunia ini berbeda dengan dunia lamanya, di mana pembunuhan merupakan hal yang umum. Terungkap bahwa markas tersebut sebenarnya adalah sebuah dungeon dengan tingkat kesulitan tinggi, yang inti sihirnya masih aktif karena diwariskan oleh Raja Iblis. Jenderal Iblis Bertopeng menjelaskan bahwa tempat itu memiliki banyak jalan keluar dan sulit dilacak, meskipun Emo sebelumnya berhasil menemukannya secara kebetulan. Setelah percakapan singkat, Jenderal Iblis Bertopeng mengusulkan untuk merekrut tetua jalan belakang, seorang informan terkenal. Namun ia sendiri mengakui bahwa hal itu hampir mustahil karena informan tersebut hanya bisa dihubungi oleh orang-orang tertentu. Emo memahami bahwa usulan itu berkaitan dengan keinginan untuk mengurus pembuangan mayat. Emo kemudian meminta izin untuk menjelajahi dungeon sendirian dengan alasan ingin mencoba sesuatu. Ia membawa kepala si pencuri dan berniat menguburkannya. Namun, karena sifatnya yang mudah tersesat, ia keluar dari dungeon melalui jalur acak dan tiba di sebuah desa mati yang tampak sudah lama ditinggalkan. Di sana, ia menggali halaman rumah kayu kosong untuk mengubur kepala tersebut. Saat menggali, ia menemukan sebuah benda keras yang ternyata adalah kapsul waktu. Ketika sedang memeriksa kapsul tersebut, seorang pria tua muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai tetua jalan belakang, seorang informan. Emo menyadari bahwa pria itu adalah sosok yang sebelumnya dibicarakan oleh Jenderal Iblis Bertopeng. Dengan santai, Emo menunjukkan kepala si pencuri kepadanya sebagai isyarat, sekaligus menawarkan kapsul waktu yang baru ditemukan. Tetua jalan belakang tiba-tiba menangis dan berterima kasih kepada Emo. Emo lalu mengulurkan tangannya sambil tersenyum, menyatakan bahwa ia membutuhkan tetua jalan belakang. Pertemuan tak terduga itu dianggap sebagai keberuntungan, sekaligus menyelesaikan masalah pembuangan mayat yang sebelumnya membebaninya. Sudut pandang berpindah, tentang pandangan kelam, dari tetua jalan belakang tentang dunia. Dunia dianggap telah busuk, karena perbedaan antara yang kuat dan yang lemah terbagi dengan sangat jelas. Bukan soal kekayaan atau status, melainkan kekuatan murni dan kemampuan bertarung. Yang kuat tidak mengenal rasa sakit dan tidak mampu memahami penderitaan yang lemah. Dengan tenang, mereka merampas hal paling berharga milik orang lain. Tetua jalan belakang mengenang masa lalunya. Ia pernah memiliki seorang anak perempuan tunggal yang sangat ia sayangi, meskipun tidak memiliki hubungan darah. Anak itu adalah segalanya baginya, alasan hidup sekaligus harapannya. Ia rela jika dirinya menderita, asalkan anak itu bisa hidup bahagia. Namun suatu hari, anak tersebut diculik dan dibunuh oleh kelompok pencuri terkenal. Mayatnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, tubuhnya dimutilasi, berbau busuk bercampur darah dan cairan, dengan mata yang dipenuhi keputusasaan. Kenangan itu terus menghantui tetua jalan belakang dan tidak pernah bisa ia lupakan. Ia menyesali dirinya sendiri karena tidak mampu menuntaskan balas dendam untuk anak itu. Awalnya, ia hanyalah informan rendahan. Demi membalas dendam, ia mengumpulkan informasi tentang kelompok pencuri tersebut dan melangkah masuk ke dunia bawah. Ia bersumpah suatu hari akan menemukan mereka. Tanpa disadari, namanya mulai dikenal, hingga akhirnya ia menjadi sosok yang disebut tetua jalan belakang. Ketika akhirnya ia berhadapan langsung dengan pemimpin kelompok pencuri, ia mendengar pengakuan keji tentang bagaimana anaknya diperlakukan. Pemimpin pencuri itu mengejeknya, menyebut anak tersebut hanya sebagai mainan, diperkosa bergiliran, lalu dimutilasi. Tetua jalan belakang dipenuhi amarah dan kebencian, namun tetap kalah. Kekuatan yang ia peroleh dengan membayar harga kepada malaikat maut, kehilangan satu mata dan sisa hidup yang hanya 7 tahun,
tetap tidak mampu menandingi perbedaan kekuatan di antara mereka. Meskipun ia telah mencapai kekuatan setara petualang Renga, itu adalah batas orang biasa. Sementara pemimpin pencuri tersebut memiliki kekuatan yang bahkan melampaui petualang Renges. Pemimpin pencuri itu menginjak kepala tetua jalan belakang dan menertawakannya, menyatakan bahwa ia bahkan tidak layak untuk dibunuh. Pengalaman itu tertanam dalam ingatannya. Ia menyadari betapa tidak adilnya dunia, sebusuk apapun seseorang, jika dia kuat, maka hukum, moral, dan etika tidak berarti apa-apa. Tidak ada yang mampu, atau mau, mengadili mereka. Dewa maupun pahlawan tidak akan menolong. Mereka tidak akan membalaskan dendam orang lemah. Kekuatanlah yang menentukan segalanya. Putus asa, tetua jalan belakang memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya, tempat ia pernah hidup bersama anak itu. Ia berniat menghabiskan sisa hidupnya di sana, karena kenangan bersama anak tersebut adalah satu-satunya harta yang tersisa baginya. Saat kembali ke rumah itu, ia melihat seorang pria asing sedang menggali tanah di halaman. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Emo Sugiro. Ketika tetua jalan belakang menyebutkan namanya, pria itu menunjukkan reaksi seolah memang memiliki urusan dengannya sebagai informan. Namun tetua jalan belakang sudah tidak berniat menerima permintaan apapun lagi, karena balas dendamnya telah gagal dan hidupnya terasa tidak berarti. Emo Sugiro kemudian menyerahkan sesuatu kepadanya, sebuah kepala manusia. Tetua jalan belakang langsung mengenali wajah itu sebagai pemimpin kelompok pencuri yang telah menghancurkan hidupnya. Wajah kematian pria itu tampak bodoh, seolah tidak menyadari bahwa ia dibunuh dalam sekejap. Selain itu, Emo juga menyerahkan sebuah kapsul waktu. Tetua jalan belakang menyadari bahwa itu adalah kotak yang dulu dikubur anaknya di halaman rumah. Di dalam kapsul tersebut terdapat pesan dari sang anak, ditulis pada hari ketika tetua jalan belakang mengeluhkan pekerjaannya. Anak itu menuliskan pesan sederhana agar ayahnya membacanya saat merasa lelah. Ia mencintai ayahnya yang mampu membuat satu orang saja bahagia. Membaca pesan itu, tetua jalan belakang menangis tanpa henti. Ia bukan menangis karena sedih, melainkan karena penyesalan. Ia sadar bahwa dirinya telah berubah menjadi sosok yang mungkin tidak lagi dicintai anaknya, karena ia meninggalkan keinginan untuk membuat orang lain bahagia dan hanya memikirkan balas dendam. Emo Sugiro kemudian menyatakan bahwa ia membutuhkan tetua jalan belakang. Meski mengetahui bahwa Emo adalah seorang buronan, tetua jalan belakang tidak bisa menganggapnya sebagai orang jahat. Ia merasa bahwa Emo adalah kejahatan yang memahami rasa sakit, sama sepertinya. Bagi tetua jalan belakang, Emo tampak seperti seorang penyelamat. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah orang jahat, dan Emo menjawab bahwa dirinya juga bukan orang baik, karena ia hidup demi satu orang yang disayanginya. Percakapan itu membuat tetua jalan belakang merasa seolah isi hatinya telah terbaca. Ia menawarkan seluruh 7 tahun sisa hidupnya untuk digunakan oleh Emo Sugiro, menyatakan kesediaannya untuk mengabdi. Emo menolak sikap tunduk itu, dan hanya meminta tetua jalan belakang untuk mengikutinya. Dengan penuh rasa syukur, tetua jalan belakang menundukkan kepala dan menerima uluran tangan Emo Sugiro, menandai awal dari kebersamaan mereka. Setelah kejadian sebelumnya, Emo Sugiro kembali ke dalam dungeon. Ia datang sambil membawa tetua jalan belakang, dan entah bagaimana bisa kembali tepat ke ruangan semula. Keadaan itu menimbulkan dugaan bahwa Jenderal Iblis bertopeng telah menggunakan teleportasi untuk mengembalikannya. Tetua jalan belakang terlihat sangat senang, bahkan sampai menangis haru, seolah benar-benar kekurangan pekerjaan. Ia berencana memperkenalkan Emo pada para profesional di bidang pembuangan mayat. Kedatangan mereka mengejutkan Jenderal Iblis bertopeng. Ia terkejut melihat tetua jalan belakang dibawa kembali secepat itu, meskipun Emo mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah kebetulan.
sama seperti pertemuan mereka sebelumnya. Jenderal Iblis bertopeng menilai kebetulan itu sudah berada di tingkat yang menakutkan. Emo kemudian mengajak semua orang duduk untuk berbincang dan saling memperkenalkan diri sekaligus membahas rencana ke depan. Ia menyajikan teh untuk semua orang dan berharap kali ini benar-benar diminum. Setelah semuanya duduk, Emo memulai perkenalan diri. Ia menyebutkan namanya, Emo Sugiro, seorang reinkarnator yang saat ini menjadi buronan negara. Carla dan Ortelinde menyatakan bahwa mereka sudah mengetahuinya, sementara ksatria tampak baru pertama kali mendengar fakta tersebut. Meski ada yang ingin tahu lebih jauh tentang dirinya, Emo menyatakan bahwa ia tidak memiliki masa lalu yang layak diceritakan. Ia hidup sendirian karena keluarganya telah meninggal, dan kehidupannya sejak bereinkarnasi hanya diisi dengan aktivitas mengamati pahlawan serta mengoleksi magic item. Ia lalu mengalihkan pembicaraan dari masa lalu ke masa depan, yang disetujui oleh semua orang karena mereka merasa tidak memiliki masa lalu yang menyenangkan untuk dibahas. Pertemuan itu pada dasarnya adalah diskusi mengenai masa depan EU Order, yakni aktivitas mendukung para pahlawan. Emo menyadari bahwa meskipun ia mendukung parti pahlawan, mungkin saja yang lain memiliki sosok berbeda yang ingin mereka dukung, sehingga penyesuaian diperlukan. Selanjutnya, Ortelinde memperkenalkan diri sebagai Ortelinde Marteno, seorang pemanggil roh dewa sekaligus penyihir atribut kegelapan. Carla mengomentari bakat Ortelinde yang luar biasa, termasuk kepemilikan 2 mata iblis dan kontrak roh dewa, bahkan menyatakan bahwa jika bertarung serius, dirinya pun bisa kewalahan. Ortelinde lalu dengan santai menyatakan keinginannya menjadi orang nomor 2, yang diterima begitu saja oleh Carla. Carla menegaskan bahwa ia tidak ingin lagi melakukan pembunuhan sia-sia, dan mengungkapkan bahwa ia telah merenung selama ribuan tahun setelah diceramahi pahlawan generasi pertama. Percakapan mereka menunjukkan bahwa keduanya sangat akrab dan memiliki ketertarikan besar terhadap sosok yang sama. Emo memahami bahwa mereka melakukan aktivitas pendukung idola dengan roleplay, sesuatu yang menurutnya sah-sah saja. Sikap Emo membuat Carla merasa dipahami dan berada dalam suasana hati yang baik. Carla kemudian memperkenalkan diri secara resmi. Ia menyebutkan bahwa namanya Carla, dikenal sebagai Dewa Iblis, menggunakan sihir orisinal yang menyatu dengan dunia, dan telah hidup sebagai entitas abadi selama lebih dari 10.000 tahun. Dari ceritanya, terlihat jelas bahwa Carla adalah penggemar berat pahlawan generasi pertama dan menjalani perannya sebagai Dewa Iblis sepenuhnya, termasuk mengenakan sirah yang sesuai. Setelah itu, Jenderal Iblis bertopeng memperkenalkan diri sebagai mantan anggota pasukan Raja Iblis yang dulu dikenal sebagai Jenderal Iblis bertopeng, dan kini membantu Emo. Ia merendah meskipun keberadaan dungeon sebagai markas sepenuhnya berkat bantuannya. Terakhir, Tetua Jalan Belakang memperkenalkan diri sebagai informan rendahan yang datang dengan tekad mempersembahkan segalanya bagi Emo Sugiro dan bersedia bergabung di posisi paling bawah. Carla, Ortelinde, dan Jenderal Iblis bertopeng memberikan komentar atas perkenalannya, menilai bahwa Emo mampu menguasai hati orang lain dengan sangat cepat. Tetua Jalan Belakang kemudian meminta bantuan Emo. Ia menceritakan tentang seorang gadis necromancer yang hidup menderita dan tidak mampu ia selamatkan. Ia menyerahkan sebuah peta yang menunjukkan lokasi di sebuah hutan berbahaya di dekat dungeon. Ortelinde mengenali daerah tersebut dan tampak tertarik. Emo memahami bahwa masalah inti dari permintaan itu adalah kebutuhan akan pekerjaan, sama seperti Tetua Jalan Belakang. Ia pun memutuskan untuk berangkat saat itu juga dan meminta Ortelinde menjadi pemandu jalan. Ortelinde menyetujuinya sambil bergumam sendiri, lalu pergi untuk bersiap dan berdandan. Carla yang mengaku sebagai Dewa Iblis menyatakan ikut serta. Ia ingin melihat sejauh mana kemampuan necromancer tersebut dalam membangkitkan orang mati, dan bahkan berharap gadis itu mampu membangkitkan pahlawan generasi pertama.
Emo menanggapi dengan tawa, menyadari bahwa mereka berdua sama-sama sangat menyukai sang pahlawan. Percakapan itu menegaskan bahwa Carla juga menikmati aktivitas mendukung idola. Emo merasa bahwa berbincang dengan sesama penggemar yang memiliki minat sama seperti ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Larsarte cerita, kalau ia kehilangan kedua orang tuanya tepat ketika ia mulai belajar berbicara. Pada saat bencana terjadi, ia yang masih kecil mengungkapkan keinginannya untuk mendekati sumber penyebabnya, dan akibat dari hal itu, kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia menyadari bahwa dirinya tidak pernah menginginkan otoritas seperti ini, karena yang ia dambakan hanyalah sebuah keluarga. Larsarte terlahir dengan otoritas dominasi. Setiap kata yang ia ucapkan secara otomatis menjadi perintah yang mendominasi jiwa orang lain. Jika ada yang mencoba melawan, rasa sakit akan menyiksa mereka. Karena otoritas itu tidak dapat dikendalikan, ia menyerah untuk hidup di antara orang-orang yang masih hidup sejak usia 5 tahun. Ia membangkitkan orang mati dan hidup bersama mereka sebagai seorang necromancer, menetap secara diam-diam di daerah berbahaya di dalam hutan. Baginya, keberadaan guru sudah lebih dari cukup. Guru adalah seorang pemuda yang pernah mati di hutan tersebut, yang semasa hidupnya merupakan pemimpin parti petualang rank tertinggi. Meski telah mati, sosok itu menjadi keluarga sekaligus pengganti ayah bagi Larsarte. Guru pernah mengatakan bahwa suatu hari nanti Larsarte pasti akan bertemu seseorang yang dapat berinteraksi dengannya secara setara, meskipun Larsarte sendiri tidak percaya bahwa orang seperti itu ada di dunia ini. Otoritas dominasi miliknya memengaruhi semua jiwa yang lahir di dunia ini. Guru pernah menjelaskan bahwa hanya entitas transenden seperti roh dewa yang tidak akan terpengaruh. Itu berarti, tidak ada manusia yang bisa menjadi lawan setara baginya. Karena itu, Larsarte hidup terisolasi, yakin bahwa kesetaraan tidak mungkin ia peroleh. Suatu hari, Guru menunjukkan kewaspadaan yang belum pernah Larsarte lihat sebelumnya. Guru merasakan adanya kelompok yang mendekat, entitas yang begitu kuat hingga ia sendiri tidak dapat memahaminya. Guru menegaskan bahwa mereka tidak boleh melawan, tidak boleh lari, dan hanya bisa membiarkan kelompok itu lewat. Bahkan jika seluruh mayat yang dipimpin Larsarte dikerahkan, peluang menang tetap nol. Menurut Guru, mereka bukanlah lawan yang berada di dimensi yang sama. Kelompok itu terdiri dari 3 orang. Seorang gadis bergaun dengan warna mata kiri dan kanan yang berbeda, seorang ksatria yang seluruh tubuhnya tertutup sirah merah, dan seorang pria dengan aura mencurigakan. Pria itu bertepuk tangan sambil memperkenalkan dirinya sebagai Emo Suguru dan langsung menanyakan apakah mayat-mayat di tengah jalan adalah perbuatan Larsarte. Setelah menerima jawaban, Emo memuji kemampuan tersebut dan menawarkan agar Larsarte meminjamkan kekuatannya. Larsarte mengira pria itu berniat memanfaatkan otoritas dominasinya. Ia sudah terbiasa dengan orang-orang seperti itu, yang pada akhirnya akan ketakutan dan melarikan diri. Ia pun mengucapkan kata, "Pergilah," yang seharusnya menjadi perintah mutlak. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Emo Suguru sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan atau ketakutan. Ia bahkan tampak tenang dan hanya mengomentari bahwa dirinya merasa sedih karena langsung diusir. Larsarte terkejut. Otoritas dominasinya tidak mempan. Setelah diperhatikan lebih jauh, bukan hanya Emo Suguru, tetapi juga ksatria berbaju sirah merah dan gadis bergaun itu sama sekali tidak terpengaruh. Mereka bertiga berada di luar jangkauan dominasinya. Hal ini bertentangan dengan segala yang ia ketahui tentang kekuatannya. Ketika Larsarte mempertanyakan siapa sebenarnya mereka, Emo menjawab dengan samar bahwa dirinya hanyalah buronan yang mendukung sang pahlawan. Meskipun mencurigakan dan jelas bukan orang yang sepenuhnya baik, Emo adalah orang pertama yang mau berbicara dengannya secara setara dan mengulurkan tangan tanpa rasa takut.
Emo bahkan mengatakan bahwa menurutnya Larsarte sangat manis. Larsarte menyadari bahwa pengecualian terhadap otoritasnya hanya berlaku pada roh dewa atau jiwa dari dunia lain. Gadis bergaun menyatakan bahwa ia telah berkontrak dengan roh dewa sehingga dominasi tingkat rendah tidak berpengaruh padanya, sementara ksatria berbaju zirah merah menyatakan bahwa kekuatan seperti itu terlalu lemah untuk memengaruhinya. Untuk pertama kalinya, Larsarte mendengar otoritas dominasinya disebut sebagai kekuatan tingkat rendah dan ringkih. Emosi yang selama ini terpendam pun meluap. Emo menenangkan Larsarte, mengatakan bahwa ia tidak bersalah dan bahwa orang-orang lemah yang ketakutan itulah yang salah. Larsarte menyadari bahwa selama ini ia tidak ingin hidup dalam kesepian. Ia menginginkan rekan dan keluarga, serta sebuah tempat untuk pulang. Emo mengatakan bahwa manusia pada dasarnya memang kesepian, dan karena itu membutuhkan sesuatu untuk diyakini agar bisa bertahan. Ia lalu menawarkan pilihan kepada Larsarte, jika ikut bersama mereka, setidaknya ia tidak akan menjadi orang yang tidak bahagia lagi. Tanpa ragu, Larsarte menerima tawaran itu. Ia menegaskan bahwa hanya orang-orang inilah tempatnya pulang, serta rekan dan keluarganya. Ketika Emo menyambutnya dan meminta namanya sebagai sesama pehobi baru, ia memperkenalkan diri sebagai Larsarte Arlegan. Emo Sugiro mengulurkan tangannya dengan senyum, dan Larsarte menjabatnya dengan perasaan yang sangat berharga. Ortelinde Marteno menyambutnya ke dalam EU Order, diikuti oleh Carla yang mengaku sebagai Dewa Iblis dan menyatakan bahwa Larsarte akan diakui sebagai bagian dari saudara mereka. Larsarte mengingat nama mereka dengan baik, karena organisasi bernama EU Order inilah yang kini menjadi keluarga dan tempatnya bernaung. Ketika seseorang menyadari kematiannya sendiri, biasanya ia akan segera mempersiapkan segalanya. Entah itu membereskan barang, mempersiapkan fisik, atau menyelesaikan hubungan antar manusia. Ironisnya, justru saat kematian sudah di depan mata, manusia mulai memikirkan masa depan. Namun, sosok ini sudah menjadi mayat hidup, sehingga kematiannya sendiri terasa konyol dan tidak terduga. 8 tahun lalu, ia menantang hutan daerah berbahaya untuk pertama kalinya bersama parti petualangnya. Mereka menebas monster-monster kuat satu persatu dan menjadi lengah karena terlalu percaya diri. Sebuah monster yang tidak terlalu kuat, namun memiliki racun, menyengat anggota parti yang bertugas sebagai healer, lalu menyemburkan gas beracun. Tanpa persiapan penangkal racun, seluruh parti tewas seketika. Parti petualang yang digadang-gadang sebagai yang terkuat pun musnah hanya karena satu kesalahan sepele. Meski begitu, hanya dirinya yang memiliki kelanjutan cerita. Hal itu terjadi berkat Larsarte Arlegan, gadis kecil dengan otoritas dominasi. Sebagai seorang necromancer, Larsarte memilih hidup bersama orang mati. Ia pun merasa bersyukur karena Larsarte akhirnya menemukan tempat untuk pulang, dan ia memiliki firasat bahwa EU Order, organisasi yang dipilih Larsarte, juga akan menjadi tempat yang baik baginya. Larsarte menyatakan bahwa gurunya juga ikut bersama mereka. Pria bernama Emo Sugiro tidak terlihat kuat, justru karena itulah ia terasa mengerikan. Dua orang lain yang bersamanya memiliki kekuatan luar biasa, sampai-sampai 8 tahun lalu, bahkan jika parti petualang terkuat berada di puncak kekuatan dan dengan persiapan penuh, mereka tetap tidak akan memiliki peluang menang. Ia meminta Emo Sugiro untuk menjaga Larsarte. Emo menyambutnya dengan senang hati dan menanyakan hubungan mereka, yang dijelaskan sebagai hubungan guru dan murid. Sosok Emo Sugiro terasa aneh dan mengerikan. Sebagai orang kuat, ia mampu memahami perbedaan kekuatan antara dirinya dan dua orang lainnya. Namun, Emo Sugiro berbeda. Ia tidak merasakan apapun dari pria itu, tidak ada energi sihir, aura tempur, ataupun niat jahat. Meski demikian, dua orang kuat di sekitarnya justru tunduk dan mengaguminya,
membuatnya yakin bahwa Emo Suguru adalah ahli dengan kekuatan yang tidak bisa dipahami, atau setidaknya memiliki karisma yang luar biasa. Emo Suguru menyatakan bahwa ia sempat merasa tidak enak meminta bantuan hanya pada seorang anak kecil, dan merasa beruntung karena guru juga ikut. Dari sudut pandangnya, hal itu berarti Emo berniat menguji kemampuan mereka. Namun, dua anggota lain EU Order terlalu kuat untuk dijadikan tolok ukur dalam pertarungan. Tak lama kemudian, perhatian Emo Suguru dan dua orang lainnya teralihkan, seolah menerima kontak jarak jauh. Emo menjelaskan bahwa ada laporan dari Jenderal Iblis bertopeng mengenai serangan musuh, dan mereka akan membicarakannya sambil berjalan pulang. Ia juga memperkenalkan anggota EU Order, Ortelinde, Dewa Iblis Carla, Tetua Jalan Belakang, dan Jenderal Iblis bertopeng. Totalnya 5 orang, dan dengan bergabungnya Larsarte serta gurunya, menjadi 7 orang. Jumlahnya sedikit, namun kekuatan tempurnya sulit dipercaya. Nama Tetua Jalan Belakang dan Jenderal Iblis bertopeng sudah terkenal sejak 8 tahun lalu. Ia juga terkejut mendengar nama Dewa Iblis Carla, yang ternyata adalah Dewa Iblis yang pernah disegel oleh pahlawan generasi pertama. Carla menanggapi dengan santai dan justru mengatakan bahwa wanita di sana, Ortelinde, lebih hebat darinya. Ortelinde menanggapi dengan bercanda, mengaku sebagai gadis lemah lembut. Organisasi EU Order terasa semakin tak terduga. Kekuatan tempur yang bahkan melampaui Dewa Iblis adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar. Baik organisasi ini maupun pria bernama Emo Suguru yang memimpinnya memiliki kedalaman yang sulit dipahami. Kemudian datang kabar bahwa serangan musuh ternyata dihadapi oleh sang pahlawan yang datang bersama para petualang. Ia menyadari bahwa anak laki-laki yang dulu dikenalnya kini telah menjadi pahlawan. Ia tidak menyangka akan berhadapan dengannya menggunakan teknik pedang yang pernah ia ajarkan sendiri, dan secara pribadi ia menantikan seberapa jauh pertumbuhan anak itu. Emo Suguru menyatakan bahwa mereka yang akan menangani situasi tersebut karena ia memiliki hubungan khusus dengan pahlawan generasi sekarang. Ia juga menyatakan kesukaannya pada sang pahlawan. Kebijakan mereka adalah tidak mengambil nyawa pahlawan, karena Emo tidak menyukai pertikaian yang tidak berarti. Namun, ada harga diri yang harus dipertahankan meski harus bertarung, dan sang pahlawan adalah contoh terbaik untuk itu. Dengan sikap bersemangat, Emo Suguru berjalan sambil melompat kecil, seolah memimpin sebuah orkestra dengan nada yang indah namun penuh keputusasaan. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa ujian kemampuan bagi Larsarte dan gurunya adalah mengusir para penyerang tanpa membunuh mereka. Kini, sang guru berdiri di sisi Larsarte. Jika Larsarte memilih EU Order sebagai tempat bernaung, maka siapapun yang menjadi musuh organisasi itu adalah lawan yang harus ia tebas, meskipun lawan tersebut adalah mantan muridnya sendiri. Pahlawan generasi pertama, dikenal sebagai prajurit terkuat sepanjang sejarah yang menyelamatkan umat manusia seorang diri. Tidak ada catatan tentang penderitaan atau keraguan dalam kisahnya. Ia tidak pernah meragukan misinya dan selalu tampil sempurna. Ia juga satu-satunya pahlawan yang tidak memiliki rekan, menjalani seluruh kisah kepahlawanannya sendirian, melajang seumur hidup, tidak tenggelam dalam cinta, dan sepenuhnya mendedikasikan diri sebagai pahlawan. Berbeda dengan sosok itu, pahlawan generasi sekarang merasa dirinya tidak memiliki bakat sebagai pahlawan. Di sebuah kamar penginapan, ia meratapi nasibnya di hadapan seorang gadis penyihir, Frimura. Ia merasa segalanya sudah tidak penting lagi dan menyadari bahwa dirinya jauh dari sosok pahlawan ideal seperti pahlawan generasi pertama. Frimura mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa ia sudah berjuang dengan sangat keras. Namun, Frimura dan rekan-rekan lainnya memutuskan untuk bertarung tanpa melibatkannya. Ia menyadari bahwa keputusan itu benar, karena dirinya telah kehilangan tekad untuk bertarung dan bahkan tidak pantas disebut sebagai prajurit.
Parti Pahlawan telah menemukan lokasi markas EU Order. Hal itu dimungkinkan karena Aurora, elf pemanggil roh, pernah menempelkan roh pada tubuh sang pahlawan, yang kemudian berpindah saat ia bersentuhan dengan Jenderal Iblis bertopeng. Aurora telah memikirkan langkah selanjutnya jauh lebih cepat darinya. Frimura memanggilnya dengan nama aslinya, Krayler, nama yang hanya digunakan oleh anggota parti. Ia mempertanyakan mengapa yang selama ini tidak pernah menyerah kini justru memilih menyerah. Menjelaskan bahwa Ortelinde Marteno saja sudah menahan diri saat melawan mereka, belum lagi keberadaan Jenderal Iblis bertopeng dan Dewa Iblis Carla, sehingga kemenangan mustahil diraih. Namun, Frimura merasa hal itu tidak seperti dirinya yang biasa. Mengakui bahwa dirinya takut pada dalang di balik semua ini, sosok bernama Emo Sugiru, yang menurutnya benar-benar mengerikan. Ia menyatakan bahwa mereka tidak seharusnya melawan EU Order. Meski Frimura mengusulkan bantuan dari petualang rank S atau negara lain, yakin itu masih belum cukup. Menurutnya, kesempatan menang hanya muncul jika mereka ikut bergabung, meskipun ada risiko dikhianati lagi seperti yang terjadi pada Master Pedang. Mengingat pengkhianatan Master Pedang, yang ternyata adalah anggota EU Order. Ia merasa telah dijadikan mainan oleh Emo Sugiru dan menyadari bahwa melawan EU Order berarti menari di atas telapak tangan sosok tersebut. Frimura tetap yakin bahwa biasanya akan memilih untuk bertarung, namun menjelaskan bahwa Frimura tidak akan mengerti sebelum berbicara langsung dengan Emo Sugiru. Frimura tampak hampir menangis. Menyadari bahwa dirinya telah mengecewakannya. Ia menyukai Frimura bukan hanya sebagai rekan, tetapi juga sebagai wanita. Namun, ia merasa sudah tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena telah menyerah untuk bertarung. Kemudian mengakui bahwa selama ini ia bertarung tanpa benar-benar memikirkan kehendaknya sendiri. Ia hanya membunuh pasukan Raja Iblis tanpa mempertimbangkan kemungkinan lain. Ia menyadari bahwa seharusnya ada cara untuk menyelamatkan kaum minoritas yang diabaikan, dan kegagalan itu melahirkan sosok seperti Ortelinde Marteno. Ia merasa EU Order adalah organisasi yang sengaja mengejar kelemahan Parti Pahlawan. Dilanda kebingungan, mempertanyakan apa yang seharusnya mereka lakukan. 8 tahun bertarung demi umat manusia ternyata hanyalah sandiwara yang dimanfaatkan oleh Emo Sugiru. Bahkan Master Pedang pun hanyalah bidak. Ia menyadari bahwa dirinya bukanlah pahlawan sejati. Frimura kemudian mengingatkannya tentang gurunya. 8 tahun lalu, saat baru terpilih sebagai pahlawan, pernah dilatih oleh seorang petualang, pemimpin parti petualang terkuat. Setelah berpisah, parti itu pergi ke daerah berbahaya dan tidak pernah kembali, sehingga tempat itu dikenal sebagai hutan tak kembali. Mereka pernah berjanji akan mencarinya setelah perang berakhir, tetapi kini EU Order muncul sebagai ancaman baru. Frimura meminta setidaknya mencari gurunya dan membiarkan pertarungan melawan EU Order menjadi urusan mereka. Ia kemudian mengajukan permintaan pribadi dan, dengan wajah merah padam, meminta untuk memeluknya sambil menyatakan perasaannya. Ia mengatakan bahwa malam itu mungkin adalah malam terakhir sebelum mereka menantang EU Order. Mengakui bahwa ia juga menyukai Frimura, tetapi ia meminta maaf dan mengatakan belum bisa memeluknya. Saat Frimura berbalik dengan wajah sedih, menyadari betapa tidak bergunanya dirinya. Namun, ia kemudian menyatakan bahwa jika ia menang dalam pertarungan besok, ia ingin Frimura menikah dengannya. Ia menyatakan tekad untuk bertarung demi wanita yang ia cintai, meskipun itu berarti ia gagal sebagai pahlawan. Frimura menerima pernyataan itu dengan senyum, mengatakan bahwa sikap yang seperti itulah yang ia sukai. Mereka pun berpelukan. Ternyata Aurora dan Gaether, sang klerik, telah mengintip dari balik pintu dan mengetahui segalanya. Mereka bercanda bahwa tangisan Frimura adalah cara paling efektif untuk menggerakkan
Ketakutan Wum pun menghilang. Meski merasa dihina sebagai pengecut, ia justru merasa sangat bahagia. Dunia yang sempat gelap kini kembali bersinar. Dengan adanya rekan-rekan di sisinya, ia yakin bisa bertarung lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka tidur bersama berdesakan di satu tempat tidur yang sempit.